Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita pada kali ini. Tempat kita berdiskusi dan tempat kita berbagi ilmu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Iswarana Firmansyah dan saya Yarto. Kami di sini berdua sebagai host pada podcast kali ini. Untuk podcast kali ini kita kedatangan dua tamu. Untuk sebelumnya bisa kami perkenalkan kedua tamu tersebut. Saya perkenalkan, nama saya Rizana Isana Jiwer, biasa dipanggil Res. Saya Garisa Sakti, biasa dipanggil Garisa. Untuk kedua tamu kali ini yang bernama Mbak Resi dan Mbak Garisa. Apa kabar Mbak Garisa dan Mbak Resi? Alhamdulillah kabar kita berdua baik dan baik. Bagaimana kabar Mas Khalid dan Mas Ahmad sendiri? Alhamdulillah kabarnya juga baik ya Kak. Jadi saya ingin menanyakan apa sih kesibukan kalian berdua? Kebetulan kita kan mahasiswa ya guys. Jadi kesibukan kita ya kurang lebih setiap harinya matkul mata kuliah dari pagi biasanya sampai sore. Tapi kalau dalam dalam satu hari itu ada dua matkul, biasanya ada jeda sekitar 2 sampai 4 jam ya. Jadi bisa digunakan untuk kegiatan atau yang lainnya. Tadi dari Mbak Garisa dan Mbak Resi itu seorang mahasiswa juga. Itu Dari mahasiswa Universitas mana? kita dari UIN Kiai Haji Abdul Manawid Kawangan. Kelasnya berapa ya? Baik, pada podcast kali ini kita kedatangan dua tamu yang dimana kedua tamu ini seorang mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Abdul Manawid Pekalongan. Baik, untuk podcast kali ini kita akan membawakan tema tentang moderasi beragama. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk Mbak Resi dan Mbak Garisa, berapa paham sih tentang moderasi beragama menurut pandangan kalian berdua itu? Moderasi beragama saya sendiri ya cara menjalankan agama dengan sikap seimbang. Kita memegang teguh keyakinan kita, namun menghormati keyakinan orang lain. Apalagi kan di negara kita kan ada beberapa banyak agama yang dianut, nggak cuma satu. Jadi sikap toleransi kita perlu menerapkan sikap toleransi antar umat agama. Oke, kalau menurut Mbak Garisa sendiri, Saya sangat setuju dengan rekomendasi bahwa moderasi beragama itu dalam konteks akademis adalah sikap toleransi, responsif, dan mau berdialog. menarik sekali Iya. dari jawaban kedua narasumber kita tentang pandangan mereka tentang apa itu moderasi beragama. Oke, lalu bagaimana sih menurut kalian moderasi beragama merupakan keseharian? Sebenarnya ya penerapan moderasi beragama itu susah sendiri sih. Soalnya kan anak-anak juga dari kita anak-anak perlu diterapkan apa itu yang namanya toleransi. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menerapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat seperti di kampung atau di mana saja. Mbak Desi, selain pendidikan, saya rasa peran tokoh karena sangat besar. Mereka harus memberi contoh dengan belajar bagaimana berdamai, acuan dan manusia di masjid atau lingkungan kita. Kita bisa benar-benar harus juga mengikuti Sangat menarik kita dari jawaban mereka itu lebih kita harus toleransi kayak gini ya Mbak ya. Iya, tapi harus diajarkan apa itu tentang moderasi beragama. Agar lebih remajannya lebih baik ya. Iya. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat untuk lebih moderat dalam beragama? Yang pertama mungkin pendidikan kurikulum di sekolah harus memasukkan nilai-nilai toleransi dan moderasi beragama di lingkungan sekolah. Baik, untuk memperdalam pembicaraan kita pada
podcast kali ini yang bertema tentang media beragama, kita akan mempersilahkan lebih dahulu untuk bulanan kita untuk meminum terlebih dahulu agar pembicaraan kita lebih santai dan rileks. Silakan untuk berhenti dan maaf kalau temannya tidak bisa share lebih. Baik, saya akan menanyakan kembali bagaimana sih tantangan yang sering dihadapi dalam memahami masyarakat itu. Salah satunya adalah fanatisme yang berlebihan. Kita seseorang adalah fanatik, mereka cenderung ikut merasa keberadaan orang lain dan bergabung. Oleh karena itu, untuk menjadi kita untuk memahami agama secara dalam, bukan hanya dari Quran. Ya, media sosial ya juga bisa menjadi tantangan. Satu sisi media sosial bisa menyebarkan informasi positif, tetapi di sisi lain juga informasi di media sosial itu bisa menyebarkan informasi yang negatif, sehingga kita lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Maksudnya pada anak-anak ya, sekarang itu anak-anak lebih bergantungan sama media sosial. Ya, zaman sekarang itu seakan kayak seolah anak-anak itu dan apa itu ya jadi ya kita unik mungkin dari narasumber kita itu maksimal loh, kita udah memperkenalkan minum tapi dari kedua narasumber ini tidak mau, jadi ya mungkin nggak apa-apa lah, kita yang ini udah memperkenalkan di sini. Kita kan sering bicara tentang ekstremisme dan toleransi yang sering terjadi. Menurut Anda apa sih penyebab utama? Namanya kan siapa? Salah satu yang banyak orang melihat banyak dari itu bagaimana sih dari pandangan si peran pemerintah dalam mendiskriminasi agama kali ini? Kegiatan regulasi yang kita nasional dan mengawasi penyebaran secara Indonesia. Selain itu juga pemerintah bisa melakukan dalam antar agama dan mendorong kegiatan yang Sangat Wah, itu poin yang besar ya Mas Tafis ya. poin yang sangat bisa kita lakukan. Iya, benar sekali. Baik, untuk podcast pada kali ini, apa pesan kalian berdua bagi pendengar yang menonton video ini tentang mengenai moderasi beragama? Kalau saya pikirnya sangat sederhana ya, kita mulai dari dulu jadilah pribadi yang terbuka terhadap perbedaan, belajar dan menghormati keyakinan orang lain. Dengan perbedaan kebangsaan sama tapi kekayaan yang harus dirawat. Baik, untuk kesimpulan dari podcast kali ini dari narasumber disebutkan bahwa kita itu harus mempelajari moderasi beragama dari sejak kecil dan pendidikan di sejak SD maupun SMA dan SMP atau sekolah. Untuk menutup podcast kali ini kita berikan terima kasih untuk Anda yang sudah berkesempatan hadir untuk mengisi podcast kali ini. Baik, saya akan tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.